莫要被那卑劣小人。还有这等事？不过既然老祖有此一问，Halo semuanya, selamat datang di Urong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung hari ini ada hari Senin, jadi kita akan lanjutkan series A Record of Mortal Journey to Immortality. Minggu kemarin, Hanlita berhasil mengalahkan Tailo dan yang lainnya. Tapi sayangnya, Tailo berhasil melarikan diri. Nah, untung saja Hanlita memasangkan pelacak di tubuhnya. Yang mana hal itu pun menyebabkan dia berhasil mengetahui keberadaan dari sekte Black Evil. Hanli sangat terkejut karena markas utama mereka berada tepat di bawah ibu kota kerajaan. Menyadari pertarungan selanjutnya akan sangat berbahaya, maka dia pun meminta 4 saudara Mengsan pergi dari ibu kota. Di sisi lain diperlihatkan bahwa sekte Black Evil ini memiliki 4 orang tetua dan 1 orang pemimpin. Mereka yang sudah tahu ada praktisi yang sangat kuat mulai memperketat pertahanan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada yang mengganggu pengasingan pemimpin mereka. Jika pengasingan ini berhasil, maka mereka sangat yakin tidak ada satupun praktisi yang mampu mengalahkan sekte Black Evil. Xin lalu berpindah kepada Wang Chan. Mereka sudah sampai di perkemahan sekte Hehuan. Suara penasaran mengapa dia dibawa ke tempat ini. Namun Wang Chan tidak ingin memberitahu alasannya. Di sini, Jongwoo memberikan salam sekaligus menjadi perwakilan Wang Chan untuk meminta bertemu dengan Dewa Yunlu. Yunlu merasa kedatangan mereka kemari ingin meminta obat dari dirinya. Karena dia itu mengetahui kondisi tubuh Wang Chan tidak begitu sehat. Meskipun agak kesal, Wang Chan memberitahu kedatangan dia kemari untuk menunjukkan barang langka yang baru saja dia temukan. Jadi dia berharap Yunlu ini tidak terus mengejek dirinya. Yunlu yang penasaran segera mengambil liontin itu. Di sini Jongwoo merasa tuan mudanya ini ingin meminta obat untuk perangsang nafsu. Tentu saja perkataannya itu membuat Wang Chan kesal. Pada saat juga Yunlu menemui Wang Chan. Mereka pun segera memberikan hormat kepadanya. Dia yang melihat Xuan mulai menyadari bahwa anaknya ini sangat mirip dengan istrinya, atau yang kita kenal sebagai Guru Hongfu. Dia pun menanyakan tentang kondisi ibunya, namun Xuan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Beberapa saat kemudian, Yunlu pun membuat perjamuan untuk menyambut kedatangan mereka. Di sini Yunlu menanyakan nama anaknya ini. Mengetahui namanya adalah Dong Xuan membuat Yunlu sedikit sedih karena Hongfu sama sekali tidak menggunakan nama marganya. Meskipun Hongfu tidak menyukainya, namun dia penasaran mengapa dia itu memberikan giok ini kepada Xuan. Bahkan dia itu juga memakaikannya nama kehormatannya. Yunlu yang terus membicarakan Hongfu mulai membuat dia yakin gurunya itu adalah ibunya. Dia mencoba menanyakan hal ini dan bagaimana cara mereka bisa dekat. Karena bagaimanapun, gurunya adalah tokoh utama dalam ajaran kebenaran. Yunlu memberitahu bahwa sebenarnya 7 sekte adalah cabang dari 6 sekte iblis, yang mana ratusan tahun lalu mereka memecahkan diri dari negara Su dan membuat ajaran kebenaran. Dia menganggap orang-orang itu hanya haus akan prestasi dan pujian saja. Xuan sebenarnya tidak percaya, tapi Wang Chan membenarkan perkataan tetuanya. Ia pun memberitahu bahwa sekte Yanyu terlahir dari sekte Hehuan. Bahkan Bukit Lingsau juga berasal dari sekte Yuling. Berhubung istana keluarga Yan telah kembali ke sekte hantu, Wang Chan pun menjadi yakin 7 paksi akan segera hancur. Yunlu ingin menyudahi pembicaraan ini karena sebagai seorang ayah, dia harus kembali memberikan ajaran kepada Xuan. Mulai sekarang, Xuan akan menjadi murid penerus ajarannya. Dan dia itu akan mempelajari teknik tingkat tinggi dari sekte Hehuan. Xuan mulai sadar ternyata bakat alami yang selama ini dirinya miliki berasal dari tempat ini. Wang Chan memberikan selamat karena hari ini Xuan telah kembali. Yunlu sangat berterima kasih kepada Wang Chan. Bahkan dia merasa telah berutang budi kepada sekte hantu. Dia penasaran bagaimana Xuan bisa mereka bawa. Apakah ibunya itu tidak menghalangi mereka? Wang Chan memberitahu pertemuan mereka di benteng keluarga Yan.
Dia mengenali Soner karena bakat alami yang dia miliki. Namun dia merasa lembah Huang Feng memberikan ajaran yang buruk karena pria dan wanita berlatih bersama-sama. Dia yakin itu semua dilakukan untuk menjodohkan para murid. Dia meminta Soner berhati-hati karena perasaan yang dia miliki itu akan membuat dia menyimpang dan termakan rayuan dari orang-orang licik. Mendengar semua itu membuat Yunlu terkejut. Dia pun menanyakan siapa pria yang dekat dengan anaknya. Wang Chen dengan senang hati memberitahu bahwa pria itu ada Li Feiyu atau Han Li. 莫要被那卑劣小人。还有这等事？不过既然老祖有此一问， Han Li tidak menduga bagaimana seorang kultivator bisa bersin. Dia tidak ingin memikirkan hal ini dulu karena dia harus segera berlatih. Apalagi teknik pedang Xing Yuan sudah mencapai titik ke-6. Namun untuk meningkatkannya mungkin agak terlalu sulit. Bahkan untuk sekarang pilnya tidak terlalu membantu. Jadi kini dia hanya bisa mengandalkan jurus 3 putaran Chong Yuan. Hal itu dia lakukan supaya bisa berkultivasi lagi dan melakukan penerobosan ke peningkatan pil. Namun dia masih penasaran dengan pil 5 elemen Suening yang berada di dalam pikiran pangeran kecil. Ia juga penasaran dengan teknik rahasia siluman. Han Li sebenarnya ingin segera pergi ke markas sekte Black Apple, namun dia itu harus menunggu bantuan dari gurunya. Karena dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang dari sekte Black Apple. Di sini, Han Li memuji kemampuan bertarungnya yang makin hari semakin hebat. Apalagi dia memiliki banyak teknik, mantra, dan juga formasi. Dengan semua itu, Han Li bisa bertahan jika bertemu dengan kultivator di level yang sama. Pada saat itu juga, Han Li merasakan kehadiran seseorang yang mana itu adalah manajer Xin. Dia memberitahu bahwa teman-teman Han Li datang berkunjung. Dia sempat mencurigai mereka, namun Han Li memberitahu bahwa mereka semua itu memang benar adalah teman-temannya. Dia pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam tempatnya. Di sana, Han Li mulai menjelaskan tentang sekte Black Apple atau aliran Asia. Mereka tidak menyangka bagaimana bisa aliran itu bisa menyebar di negara Shu. Bahkan mereka juga memiliki ribuan pengikut. Apalagi ada 4 pengawal yang berada di ranah pembangunan dasar awal. Song pun merasa misi kali ini akan terlalu sulit. Lu Jing meminta mereka untuk tidak ragu-ragu dalam misi ini. Apalagi Song sangat suka melakukan pertarungan. Wen Ning setuju dan dia itu akan ikut pergi. Lu Jing menanyakan pendapat Han Li tentang misi ini. Dia membenarkan bahwa aliran ini sudah banyak melukai orang-orang. Namun karena mereka berada di bawah ibu kota kerajaan, maka akan mempersulit mereka. Husuan tidak setuju dengan penyerangan ini karena istana raja ada tempat larang bagi anggota sekte. Han Li paham, namun dia yakin aliran Asia sudah mengetahui larangan ini. Jadi karena anggota sekte tidak berani datang ke sana, maka mereka berbuat sesukanya. Bahkan mungkin saja pihak kerajaan sudah menjadi boneka mereka. Lu Jing merasa mereka harus segera ke sana. Karena bagaimanapun aliran ini sudah memanfaatkan larangan sekte. Namun Husuan tidak setuju karena dia menganggap peraturan adalah peraturan. Lu Jing tidak peduli dengan hal itu, bahkan dialah yang akan bertanggung jawab dalam misi kali ini. Wen Ning menenangkan mereka karena bagaimanapun mereka adalah teman. Dia pun meminta bantuan kepada Han Li untuk menenangkan mereka. Han Li setuju untuk melakukan serangan secepatnya karena dia merasa tetua aliran Asia sedang dalam pengasingan. Jika mereka membiarkannya, dia ini takut aliran ini sudah tidak bisa mereka hadapi lagi. Kebenaran ini membuat mereka terkejut karena seharusnya orang yang menggunakan pengorbanan darah tidak bisa naik ke ranah peningkatan pil. Namun sepertinya aliran ini memiliki jurus rahasia. Lu Jing meyakinkan mereka untuk segera bertindak karena takutnya musibah akan terjadi. Husuan merasa Han Li tidak mendengarkan perkataannya karena tempat itu adalah istana kerajaan. Han Li tahu, namun dia tidak mempedulikan larangan sekte karena ada banyak nyawa yang harus mereka selamatkan. Mereka pun menanyakan keputusan Husuan. Namun dia itu tetap pada pendiriannya untuk tidak ingin memasuki tanah kerajaan. Dia berharap teman-temannya ini bisa baik-baik saja. Dengan kepergian Husuan membuat Song merasa kekuatan mereka untuk bertarung nantinya tidak akan cukup. Nah ternyata Wen Ning sudah memikirkan hal ini. Apalagi dia tahu Chen sedang menjalankan misi di sekitaran tempat ini. Dan mereka itu juga berencana untuk melihat festival lampu bulan. Han Li tidak menduga bagaimana bisa ia kembali bertemu dengan Chen lagi. Di sini Song meminta Han Li untuk mentraktir mereka pada malam ini. Di sisi lain, Xin Pei sangat kesal karena Han Li mengundang para kerabat miskinnya untuk datang ke tempat ini. Manajer Xin memintanya untuk tetap tenang karena bagaimanapun kepala keluarga sangat menyukai kedatangan Han Li. Xin Pei paham, namun dia ini berencana untuk melukai teman-teman Han Li. Jino berpindah kepada Mu Chahyun.
Dia bertanya kepada Paman He mengenai kabar pangeran kecil dan juga Wang. Paman He menjelaskan bahwa Wang sepertinya hilang entah kemana. Bahkan pangeran kecil sama sekali tidak pernah dirinya lihat. Namun dia mendengar bahwa ada kejadian besar di kediaman Wang. Mendengar semua itu membuat Mo Chayun merasa yakin Han Li sudah selesai mengurus masalah ini. Malamnya kita dibawa ke tengah kota yang mana di sana akan diadakan festival musim gugur. Han Li bersama yang lainnya juga datang ke tempat ini. Terlihat Wei Ning sangat bersemangat dan menikmati barang-barang yang dijual di festival ini. Tidak hanya dia, Song juga sangat bersemangat dan bahkan dia tidak bisa menahan senyumannya. Ketika kedua orang ini sedang menikmati festival, di sini Lu Jing berbicara dengan Han Li. Meskipun mereka sangat jarang berbicara berduaan, namun Lu Jing merasa cukup beruntung bisa mengenal Han Li. Karena sekarang ini tidak banyak praktisi yang peduli kepada orang lain. Han Li merasa dirinya hanya menjalankan kewajibannya saja sebagai seorang kultivator. Liu Jing sangat kesal kepada orang-orang jahat itu, bahkan dia berjanji akan mencabik-cabik mereka. Han Li sangat terkejut dengan sifat Liu Jing yang sepertinya masalah ini membuat emosinya meluap-luap. Beberapa saat kemudian, Wei Ning membawa Chen ke hadapan mereka. Seketika, Han Li langsung terpesona dengan kecantikannya. Berhubung mereka sudah bertemu dengan Han Li, Wei Ning meminta Chen untuk segera mendekatinya. Tidak ingin mengganggu mereka, Wei Ning membawa Liu Jing untuk menjauh dan membiarkan mereka. Meskipun agak canggung, namun perlahan-lahan mereka mulai terbiasa. Chen memberitahu bahwa dulu ayahnya melatih dirinya dengan sangat keras, hingga dia itu sama sekali tidak tahu tentang kehidupan manusia panah. Chen pun merasa iri kepada mereka yang bisa menikmati acara ini setiap tahunnya. Nah, ketika ada seorang gadis kecil di hadapan mereka, saat itu juga Han Li mulai mengingat kebersamaan dia dengan keluarga dan juga teman-temannya. Chen menyadari Han Li ini sedang sedih, namun Han Li tidak ingin membicarakan hal ini. Dia memberitahu bahwa kehidupan manusia dan immortal itu sama-sama bagus, dan masing-masing juga memiliki kekurangan tersendiri. Beberapa saat kemudian, Wang dan Su datang menemui mereka. Mereka langsung menjelekkan Han Li karena malah bersenang-senang ketika perang sedang terjadi. Chen memberitahu bahwa sekarang ini mereka sedang menjalankan misi dan bukan mendengarkan bacotan mereka. Dia berharap kedua sepupunya ini bisa menjaga perkataan mereka. Wei Ning datang untuk memberitahu bahwa kembang api akan segera dinyalakan. Mereka segera pergi melihat hal itu. Song yang sedang asik melihat ikan tidak sadar bahwa dia ini sudah ditinggalkan oleh teman-temannya. Ketika lentera sedang dinyalakan, saat itu juga Mo Chayun melihat kehadiran Han Li. Dia pun berusaha untuk mengejarnya. Namun karena keramaian di tempat ini terlalu banyak, jadi sangat sulit untuk menemui Han Li. Apalagi acara baru saja dimulai. Mo Chayun sempat melihatnya, namun dirinya tidak bisa menemui Han Li. Ketika ada sebuah kesempatan, Mo Chayun memilih untuk tidak pergi karena dia melihat Han Li sedang bersama seorang gadis. Ia pun menjadi sedih dan merasa bahwa Han Li sepertinya memang tidak bisa menjadi miliknya. Apalagi dunia mereka sangatlah berbeda. Mo Chayun sangat sedih karena harus kembali berpisah dengan Han Li. Di sini Han Li menyadari kehadiran Mo Chayun, namun dia tidak bisa menemuinya lagi dan berharap Mo Chayun bisa baik-baik saja. Han Li dan yang lainnya menikmati pertunjukan kembang api. Melihat kebersamaan Wei Ning dan Liu Jing membuat Song sangat cemburu. Di sisi lain kita diperlihatkan Wu Xuan ini masih sangat kesal dengan keputusan teman-temannya. Dia pun menganggap mereka itu hanya ingin mencari perhatian saja dan tidak mempedulikan peraturan faksi. Beberapa saat kemudian, dia didatangi Shen Fei dan para pengawalnya. Dia yang sangat kesal kepada Han Li ingin melampiaskannya kepada Wu Xuan. Sayang sekali mereka itu salah pilih lawan. Wu Xuan dengan mudah mengalahkan mereka dan akibat hal itu, Shen Fei dan para pengawalnya menjadi sangat ketakutan. Di sini Wu Xuan sudah tahu bahwa ada praktisi yang sedang bersembunyi. Pada saat juga serangan pun muncul.
Ternyata ini semua adalah ulah Xinwen. Dia tidak menduga Hu Xuan akan bermurah hati kepada manusia panah. Jika dirinya mengalami hal itu, maka dia yakin akan menghabisi mereka. Xinwen merasa sepertinya Hu Xian ada orang yang mereka cari-cari. Hu Xuan berusaha untuk menyerang, namun itu sia-sia saja. Bahkan dia tidak bisa mengambil pedangnya. Xinwen merasa ada yang aneh karena praktisi yang mereka cari tidak mungkin selama ini. Hu Xuan sadar bahwa yang dia hadapi ada musuh-musuh dari Han Li. Dia pun berencana untuk memberikan pesan ini kepada teman-temannya, karena bisa saja mereka dalam bahaya. Hu Xuan berusaha untuk menghentikan pertarungan ini, karena mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan hanya mengalami kerugian saja. Namun Xinwen tidak mendengarkannya dan meminta Yi untuk maju bertarung. Pada saat itu juga, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Nah, sayang sekali dalam pertarungan ini, Hu Xuan sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Dia memberitahu bahwa sepertinya mereka ini salah orang. Namun, Xinwen sama sekali tidak peduli. Karena saat ini, ketua mereka sedang dalam kondisi penerobosan, jadi dia pun berencana untuk membawa Hu Xuan yang berada di ranah periode pembangunan pondasi. Tentu hal ini akan sangat membantu penerobosan tuannya. Tidak ingin meninggal, Hu Xuan berusaha untuk kembali memberikan perlawanan. Namun, Xinwen tidak membiarkan hal itu. Bahkan kekuatannya sama sekali tidak bisa dia gunakan akibat akar yang digunakan oleh Xinwen. Sepertinya nasib naas akan menimpanya. Di sisi lain kita diperlihatkan Han Li sepertinya sedang menyiapkan sesuatu. Dia memasangkan formasi di hutan bambu di sekitaran kerajaan. Yang kemungkinan ini adalah rencana cadangan Han Li. Karena pada besok hari itu mereka akan melakukan pertarungan. Di sisi lain, pemimpin sekte berkepil sedang membantu penyembuhan Tai Lo. Meskipun lumayan lama, namun ritual yang dia jalani benar-benar telah menyembuhkan tangannya. Bahkan bekas luka pun sama sekali tidak kelihatan. Tai Lo sangat berterima kasih atas bantuan pemimpinnya. Dia juga meminta maaf karena demi menyembuhkan dirinya menyebabkan latihan pemimpinnya terganggu. Ketuanya tidak mempermasalahkan hal itu karena bagaimanapun Tai Lo sudah menjadi pengikutnya sejak lama. Namun dia masih penasaran siapa yang telah menanamkan segel pelacak kepada Tai Lo. Tai Lo baru tahu bahwa dirinya ini sudah dilacak. Bukannya panik, dia malah berencana untuk memanfaatkan hal ini supaya bisa bertarung dengan Han Li lagi. Ketuanya setuju dengan pemikirannya. Namun dia tahu bahwa masih ada yang ingin Tai Lo bicarakan kepadanya. Yang mana dia ini meminta ketua sektenya untuk selalu berhati-hati. Karena dia merasa orang-orang yang berada di sekitaran mereka memiliki niat jahat dan sangat licik. Ketuanya paham dan meminta Tai Lo untuk tetap tenang. Dia juga berharap Tai Lo tidak banyak berpikir karena hal itulah yang membuat rambutnya rontok. Jadi dia hanya ingin Tai Lo membersihkan musuh-musuhnya. Di sisi lain, Han Li dan teman-temannya telah mengetahui bangunan yang berada di istana kerajaan. Mereka yang sudah mengetahui hal itu mulai memilih tempat untuk melakukan penyerangan pada malam ini. Liu Jing meminta Wei Ning dan Xiao Xin berpisah dengan mereka, karena misi mereka adalah untuk menyelamatkan sang raja. Sedangkan sisanya akan ikut bersama dia untuk mengalahkan utusan darah. Mereka semua memuji rencana yang dia buat. Namun, Liu Jing tidak bisa menjamin keselamatan mereka karena bagaimanapun pertarungan kali ini akan sangat berbahaya. Jadi, dia meminta untuk selalu berhati-hati. Wei Ning berterima kasih karena Xiao Xian dan kedua sepupunya mau memberikan bantuan. Mereka meminta untuk tidak melakukan hal itu karena bagaimanapun ini sudah menjadi tanggung jawab praktisi untuk menghabisi aliran iblis. Song juga memikirkan hal yang sama dengan mereka. Namun di sini Han Li terlihat sangat khawatir. Dia pun meminta mereka untuk tidak menganggap sepele pertarungan kali ini. Karena meskipun mereka melakukan penyerangan diam-diam, pasti pihak musuh sudah menyiapkan pertahanan. Apalagi ada beberapa utusan yang sudah berada di ranah primordial pembangunan pondasi. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki teknik rahasia demonisasi yang mampu meningkatkan satu basis kultivasi.
Meskipun terdengar kuat, namun mereka itu juga memiliki kelemahan, yang mana butuh beberapa waktu untuk melakukan demonisasi. Jadi, mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya. Dan jika nantinya mereka berhasil melakukan demonisasi, orang-orang itu akan kehilangan akal dan hanya mengandalkan insting saja. Jadi, ada dua kesempatan yang mereka miliki untuk mengalahkan Sekte Black Evil. Wei Ning memuji pemikiran Han Li. Dia meminta supaya bisa menguasai Liu Jing karena takutnya dia akan bertindak nekat hanya untuk melindungi mereka. Han Li dan Song menenangkannya karena mereka akan terus mengawasinya. Di sini Han Li memberitahu mereka bahwa orang-orang itu sangat hebat dalam menahan napas. Bahkan sudah beberapa hari mereka tidak bergerak. Liu Jing sadar bahwa kemungkinan Sekte Black Evil sudah mengetahui posisi mereka sudah dilacak. Mendengar hal itu, Han Li yakin bahwa penyerangan mereka ini sudah diantisipasi oleh Sekte Black Evil. Jadi tentunya mereka tidak bisa masuk ke dalam jebakan ini. Namun Liu Jing ingin memanfaatkan hal ini, karena jika mereka tidak membuat keributan, maka bantuan musuh tidak akan datang. Nah, pada saat juga mereka pun merasakan kehadiran seseorang, yang mana itu adalah manajer Shin yang mengajak mereka untuk sarapan. Namun bukan itu saja yang ingin dia bicarakan. Ia pun memberitahu bahwa dalam beberapa hari ini kota sedang tidak baik-baik saja. Apalagi pada malam tadi, Simpai bertindak seperti orang gila dan dia itu terus mengatakan pengampunan immortal. Mereka pun sadar mungkin ini adalah perbuatan musuhan. Han Li yang mengetahui hal itu berterima kasih atas kepedulian manajer Shin. Wei Ning kesal karena Husuan malah ikut campur dalam urusan manusia panah. Liu Jing menenangkannya karena mereka harus fokus dalam penyerangan malam ini. Ketika mereka pergi untuk bersiap-siap, di sini Xiao Xian mengajak Han Li untuk berbicara. Karena ada sesuatu yang ingin dia katakan. Xiao Xian menanyakan seberapa lama Han Li ingin berbohong dari dirinya. Karena ternyata dia sudah tahu bahwa Han Li lah yang telah menyelamatkan dia di pegunungan Tailu. Oh ya, kejadian ini terjadi pada season 1 dan bukan kejadian di penyerangan tambang. Oke lanjut, Xiao Xian tahu Han Li tidak ingin mengatakan kebenarannya. Apalagi kala itu Han Li telah menghabisi calon tunangannya. Xiao Xian merasa bersyukur karena Han Li telah menyelamatkan dirinya dari pernikahan keluarga. Sepertinya Xiao Xian perlahan-lahan mulai mengingat kebersamaannya dengan Han Li. Karena entah mengapa sejak bertemu dengan Han Li, dia itu sangat nyaman, namun dia itu tidak bisa mengingat apapun. Karena takut Han Li berpikiran aneh-aneh kepadanya, jadi dia pun menanyakan apakah dia itu menganggap dia sebagai orang yang aneh. Di sini Xiao Xian menanyakan apa yang akan Han Li lakukan setelah misi ini selesai. Mengetahui Han Li akan kembali ke lembah mapel kuning, jadi Xiao Xian mengajaknya melihat krisan putih. Dia merasa bunga itu akan segera mekar. Xiao Xian sangat menyukai bunga itu, namun sudah lama sekali dia tidak bisa melihatnya. Jadi dia berharap Han Li ingin meluangkan waktu bersamanya untuk melihat bunga itu. Bahkan dia itu mengancam akan mengingat kembali kenangan mereka. Karena takut Han Li pun akan menuruti kemauan Xiao Xian. Malamnya kita pun dibawa ke istana kerajaan. Terlihat banyak sekali para pengawal yang sedang melakukan penjagaan. Tidak begitu lama, Bing San datang untuk meminta mereka semangat karena bagaimanapun ketua mereka sedang melakukan pengasingan. Bing San sebenarnya agak kesal karena dirinya malah diutus untuk menjadi penjaga pintu. Dia pun berharap pemimpin mereka bisa memberikan pelajaran kepada Xin Wen. Beberapa saat kemudian, mereka pun melihat serangan yang datang. Serangan itu tentunya berasal dari Song. Han Li meminta mereka untuk bertarung dengan cepat dan tidak menimbulkan keributan yang besar. Hal itu dilakukan agar tidak mengundang para bantuan. Saat itu juga mereka pun melakukan pertarungan. Bing San tahu betul bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa menahan 5 orang praktisi. Jadi dia meminta untuk segera menghubungi bantuan. Tapi tentunya hal ini tidak akan dibiarkan oleh Song dan yang lainnya. Bahkan ketika ada yang ingin kabur, Han Li segera mengejarnya. Hingga pada akhirnya pertarungan mereka pun ketahuan karena Song tidak sengaja mengenai peledak. Ledakan besar pun terjadi dan hal ini membuat Bing San sangat senang. Di sisi lain, Tai Lo dan yang lainnya sedang menikmati minum teh. Hingga mereka pun melihat adanya sebuah ledakan. Tai Lo sangat kesal karena Xin Wen tidak menyadari hal ini.
Mereka pun bergegas untuk datang ke pertarungan. Scene kembali kepada Han Li, yang mana mereka semua kembali melakukan penyerangan kepada Bing San. Han Li memberitahu kedua seniornya untuk mengakhiri pertarungan ini secepat-cepatnya, karena bagaimanapun kondisi mereka saat ini tidak diuntungkan. Han Li berhasil menangkap Bing San dengan menggunakan jaring peraknya. Tentu hal itu segera dimanfaatkan oleh Liu Jing untuk menghabisinya. Merasakan dirinya akan segera mati, dia pun mengutuk Tai Lo dan Xin Wen yang tidak kunjung datang. Dia berjanji meskipun nantinya dia jadi hantu, dirinya tidak akan mengampuni mereka. Pada saat itu juga, Tai Lo datang dengan bentuk demonnya. Dia pun berhasil melindungi Bing San. Han Li sadar kondisi mereka saat ini sungguh tidak diuntungkan. Apalagi dia cukup terkejut karena tangan Tai Lo telah sembuh. Di sebelah lain, Wei Ning dan Xiao Xian telah sampai di kediaman raja. Mereka pun melihat banyak sekali gumpalan asap di sana. Di sini, Xiao Xian cukup khawatir dengan kondisi Han Li dan yang lainnya. Wei Ning sadar bahwa Xiao Xian ini sangat peduli kepada Han Li. Dia pun penasaran sebenarnya apa yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Xiao Xian sedikit malu karena Wei Ning telah mengetahui kedekatan mereka. Dia pun memberitahu bahwa dia dan Han Li hanya membicarakan kejadian di masa lalu. Wei Ning sepertinya mulai paham apa yang dibicarakan olehnya. Nah, meskipun Xiao Xian lebih tua dari dirinya, namun mereka ini sudah menjadi teman sejak kecil. Jadi, jika dia dan Han Li menjadi pasangan, Wei Ning berharap dia itu bisa memanggilnya sebagai seorang senior. Karena Xiao Xian sudah sangat malu, jadi Wei Ning tidak ingin membicarakan Han Li lagi. Apalagi mereka harus segera menyelesaikan misi ini supaya Xiao Xian bisa berduaan dengan Han Li. Mereka itu saling membicarakan hubungan asmara masing-masing. Apalagi Xiao Xian juga ingin mendengarkan hubungan Wei Ning dengan Liu Jing. Mereka yang mendengarkan pertarungan sudah terjadi, mulai menjalankan misi ini. Kembali kepada Han Li, di sana Song meminta untuk menyerahkan Tai Lo kepadanya dan berharap teman-temannya itu tidak mengganggu pertarungannya. Karena tidak dianggap, Song pun segera memulai pertarungan. Tai Lo meminta Bing San untuk segera menggunakan demonisasi, dan dia itu akan berusaha untuk menahan mereka. Pada saat itu juga, Bing San segera memulai proses untuk melakukan demonisasi, sedangkan Tai Lo akan bertarung dengan mereka. Han Li meminta teman-temannya untuk segera menghentikan demonisasi dari Bing San, karena dia itu akan segera memulai prosesnya. Sayang sekali mereka terlambat karena Bing San sudah menggunakan kepompong darah. Mereka pun mencoba untuk menghancurkan hal ini. Tidak ingin kalah dari Liu Jing, di sini Song menggunakan tombak anginnya. Ketika mereka sedang sibuk menghancurkan kepompong darah, di sisi lain Han Li juga disibukkan dengan pertarungan menghadapi Tai Lo. Dalam pertarungan ini, Han Li sangat kesulitan, bahkan meskipun dirinya menggunakan teknik fantasi bayangan, hal itu belum cukup untuk menghentikan Tai Lo. Hingga akhirnya ada sebuah kesempatan yang membuat dia bisa memotong ekor Tai Lo. Meskipun mendapatkan luka dalam, Han Li mencoba untuk membuat Tai Lo marah, dan hal itu pun berhasil. Han Li berhasil menangkap Tai Lo dengan menggunakan jaring peraknya, dan kini dia akan menghabisi Tai Lo. Walaupun dia hampir terbebas, namun Tai Lo sedikit lambat karena serangan Han Li sudah siap. Hal itu pun menyebabkan tangannya kembali putus. Han Li memberitahu bahwa beberapa kali pun dia ingin menyembuhkan tangannya, dia itu akan tetap menebasnya. Akibat hal itu, Tai Lo menjadi semakin marah. Namun inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh Han Li, karena Tai Lo akan mengeluarkan naluri binatangnya. Jadi dalam pertarungan mereka, Tai Lo tidak akan menggunakan akal sehatnya dan hanya akan jatuh ke dalam kemarahannya saja. Ketika Han Li ingin menghabisi Tai Lo, Isha datang untuk bergabung dalam pertarungan ini. Han Li yang ingin mengejarnya tidak dibiarkan oleh Tai Lo, namun dia itu berhasil menahannya.
Han Li tahu betul Hisham menggunakan racun mayat yang sangat mematikan. Karena musuh kali ini akan sangat merepotkan, jadi Han Li meminta Song untuk bertarung dengan Tai Lo. Sedangkan dirinya akan menjaga Wang dan juga Su. Han Li mengetahui bahwa di hadapannya ini adalah Wu Jisoo. Xin Wen pun muncul dan tidak menduga ternyata Han Li baik-baik saja. Jika kalian pernah menonton season 1, sepertinya kalian sudah tahu siapa mereka. Dia lumayan terkejut karena meskipun Han Li memiliki akar roh sampah, dia itu ternyata bisa memasuki lembah mapel kuning dan bahkan bisa menjadi praktisi di tahap menengah pembangunan pondasi. Mereka pun membicarakan kejadian di pertemuan Tainan, yang mana Han Li sadar mereka melakukan hal itu untuk sekte Black Evil. Xin Wen membenarkannya dan Han Li adalah incaran mereka. Namun penyerangan mereka gagal yang mengakibatkan Wu Jisoo menjadi seperti ini. Sedangkan Pinggu harus meninggoy di tangan Han Li. Han Li tahu bahwa mereka sangat membenci dirinya, jadi dia meminta untuk langsung saja memulai pertarungan. Han Li harus menjaga jarak dari Wu Jisoo karena dia itu menggunakan racun yang sangat mematikan. Jadi dia memilih untuk mutus para bonekanya. Han Li juga meminta Wang dan Su menjauh dari pertarungan ini. Han Li langsung saja melakukan serangan kepada Xin Wen. Di sebelah lain, pertarungan juga sedang terjadi di antara Song dan Tai Lo. Dia sudah memberitahu bahwa Tai Lo ini adalah mangsanya. Song sadar sepertinya dia juga memiliki pengetahuan tentang praktisi bela diri. Tai Lo tidak membenarkan hal itu karena dia sangat membenci para praktisi, tepatnya 7 paksi. Karena mereka hanya mengatakan janji manis namun tidak ditepati. Apalagi dia tahu bahwa dunia mereka telah dikendalikan oleh sekte immortal. Para praktisi itu terus mengatakan perdamaian, namun mereka tidak mempedulikan hidup dan mati manusia panah. Song merasa Tai Lo sama sekali tidak berhak mengatakan hal itu. Karena bagaimanapun, dia telah menjadi iblis dan sangat banyak menghabisi para praktisi bebas. Tidak yang banyak berbicara lagi, pertarungan pun kembali terjadi. Song memberitahu Tai Lo ini telah menyanyiakan tubuh iblisnya. Apalagi setiap serangan yang dilancarkan sama sekali tidak memiliki teknik. Perkataannya membuat Tai Lo menjadi semakin marah. Di sebelah lain, Liu Jing masih terus melakukan penyerangan kepada Bingsan. Namun kepompong darahnya itu masih terlalu tebal. Meskipun sudah kelelahan, Liu Jing kembali melakukan sesuatu yang sepertinya hal ini dia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya. Wang mencoba untuk memberikan bantuan, tapi sayang sekali Bingsan telah selesai melakukan demonisasi. Alhasil, dia pun harus menjadi korban pertama dalam penyerangan ini. Su yang ingin menyelamatkannya malah tidak sengaja menusuk Wang. Akibat hal itu, dia pun menjadi semakin sekarat. Tentu hal ini membuat Su dan Liu Jing menjadi kesal kepada Bingsan. Liu Jing sadar bahwa teman-temannya juga sedang berurusan dengan para musuh yang lain. Jadi untuk sekarang, dia memilih untuk bertahan dulu karena ada sesuatu yang ingin dia rencanakan. Kembali kepada Han Li, di sana dia masih melakukan pertarungan dengan Xin Wen. Dalam pertarungan ini, dia sadar bahwa Liu Jing gagal mencegah demonisasi Bingsan. Bahkan mereka itu harus kehilangan Wang. Di sini Liu Jing meminta Han Li untuk membuat pertarungan menjadi lebih cepat, karena dia akan menggunakan teknik rahasianya. Han Li paham dan kembali bertarung dengan Xin Wen. Xin Wen kesal karena Han Li itu menggunakan harta milik Pinggu. Dia yang menjadi sangat marah langsung saja melakukan demonisasi. Tapi sebelum itu, dia harus menggunakan kepompong darah terlebih dahulu. Xin Wen berjanji akan menghabisi Han Li dengan tangannya sendiri. Nah, inilah yang diinginkan oleh Han Li. Karena untuk sementara waktu, Xin Wen tidak akan bisa bergerak. Kembali kepada Liu Jing, Bingsan yang telah selesai melakukan serangan segera dimanfaatkan olehnya untuk melakukan serangan balik. Liu Jing meminta Han Li untuk mengurus Bingsan karena dia akan segera memulai rencananya. Han Li paham dan langsung saja menyerang Bingsan. Nah, ternyata Liu Jing menggunakan harta sejati, yakni adalah jimat ponik api. Han Li sangat terkejut karena teknik ini akan sangat berbahaya bagi Liu Jing. Apalagi dia itu menggunakan darahnya untuk merangsang jimat ini. Di sebelah lain, Song terus bertarung dengan Tai Lo.
Song yang sedang asik bertarung dengannya menanyakan siapa nama Tai Lo yang sebenarnya, karena dia ini berencana untuk membuatkan sebuah batu nisan. Tai Lo menjadi sangat marah dan berjanji bahwa dialah yang akan menghabisi Song terlebih dahulu. Sayang sekali untuk mengalahkan Song tidak semudah itu, dan malahan Tai Lo lah yang lebih dulu turu. Kembali kepada Han Li, dia ini juga sedang bertarung dengan Bing San. Meskipun serangan Han Li banyak dihindari, namun itu semua hanyalah sebuah jebakan. Karena dia telah memasangkan jaring perak untuk menghentikan pergerakannya. Dia yang terjebak segera dimanfaatkan oleh Han Li untuk segera menghabisinya. Serangan Han Li itu berhasil dan kini Bing San sudah meninggoy. Hal itu tentu saja membuat Tai Lo terkejut. Dia yang menjadi sangat marah melampiaskan semua itu kepada Song. Sayang sekali Song itu lebih kuat dari Tai Lo. Di sini Han Li berharap Liu Jing segera menggunakan jimatnya karena Xin Wen akan selesai melakukan demonisasi. Apalagi di sisi lain Hu Jisoo masih hidup. Han Li kembali mengeluarkan para bonekanya karena dia harus segera menghentikan demonisasi Xin Wen. Namun beberapa saat kemudian, Liu Jing telah selesai mengaktifkan jimatnya. Teman-temannya segera menjauh dari area pertarungan, karena bisa saja mereka ini terkena serangan. Apalagi harta sejati bukanlah serangan sembarangan. Harta sejati milik Liu Jing dan mudah menghabisi mereka semua. Bahkan tubuh mereka langsung menjadi abu. Di sisi lain kita diperlihatkan Hu Xuan sedang berada di ruangan ketua sekte Black Evil. Dia sudah tahu bahwa pada malam ini banyak sekali tamu yang datang berkunjung. Hu Xuan yang sudah sekarat sama sekali tidak bisa berbuat apapun hingga ajal menjemput dirinya. Kembali ke permukaan, Song masih kepikiran dengan perkataan Tai Lo tadi. Karena meskipun para praktisi berjanji untuk tidak terlibat dalam masalah manusia panah, tapi dia tahu betul bahwa mereka selalu mengawasi mereka di balik keluarga bangsawan. Tai Lo sangat yakin para praktisi itu merasa layaknya seperti dewa. Di sisi lain, Han Li masih sangat terkejut karena para praktisi iblis di tahap menengah pembangunan pondasi dikalahkan dalam satu serangan saja. Bahkan tas penyimpanan mereka juga menjadi abu. Jadi sudah jelas seberapa mengerikannya harta sejati itu. Han Li memuji tindakan yang dilakukan oleh Liu Jing, karena dia sama sekali tidak ragu dalam mengambil keputusan. Liu Jing berharap Wei Ning tidak mengetahui hal ini karena dia takut Wei Ning menjadi khawatir lagi. Apalagi teknik yang dia gunakan sangat berbahaya bagi tubuhnya. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam markas tersembunyi sekte Black Evil. Di sini Han Li sebenarnya masih kepikiran suatu hal, namun dia memilih untuk tidak memikirkannya. Nah, Su tidak sengaja melihat adanya sebuah pil di abu Tai Lo dan yang lainnya. Kembali kepada Han Li, mereka mulai memasuki lorong panjang menuju ke bawah tanah. Tidak begitu lama, Su pun datang dan memberitahu bahwa tadi dia sedang mencari udara segar. Su berterima kasih atas pil yang telah diberikan oleh Han Li. Dia juga meminta maaf karena terus mengatakan hal-hal buruk kepadanya. Ini semua bisa terjadi karena keserakahan dan kebenciannya kepada golongan bawah. Dia berharap Han Li bisa melupakan hal itu. Mereka yang terus melanjutkan perjalanan akhirnya melihat di mana para praktisi bebas dikorbankan. Han Li yang melakukan penglihatan memastikan bahwa itu memang benar adalah tempatnya. Liu Jing sangat marah dengan tindakan yang telah mereka buat. Song menenangkannya karena mereka harus menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Sayangnya, perkataan Song tidak didengarkan oleh Liu Jing yang sedang marah-marahnya. Song yang mendekatinya menyadari Liu Jing pasti teringat tentang masa lalu yang sangat berat untuk dia lupakan. Song pun meminta Liu Jing untuk tidak keras kepala kepada diri sendiri. Apalagi tidak ada yang bisa disalahkan atas kejadian saat itu. Dan justru Liu Jing lah yang sangat berjasa karena pada saat itu dialah yang meminta Song untuk melaporkan hal ini. Berkat semua itu mereka masih hidup sampai sekarang. Ternyata pada saat itu para praktisi jahat datang untuk menangkap tuan muda yang sangat jenius yang mana itu adalah Song.
Namun mereka malah menangkap Liu Jing yang hanyalah seorang yatim piatu. Song merasa sepertinya itu sudah kehendak langit, karena akibat hal itu jugalah Liu Jing akhirnya mengetahui dirinya memiliki garis darah keluarga praktisi. Apalagi saat ini dia sudah menjadi praktisi di pembangunan pondasi. Bahkan Song yang dipanggil sebagai praktisi jenius harus memanggilnya sebagai senior. Liu Jing merasa perkataannya itu memang benar juga. Tapi Denny juga tahu bahwa sebenarnya Song bisa saja melampaui dirinya. Namun dia itu memilih untuk menekan latihan dan membiarkannya menerobos terlebih dahulu. Hal itu Song lakukan supaya Liu Jing tidak sombong. Song hanya mentertawakan hal ini. Dia pun memberitahu bahwa sebenarnya dia masih memiliki banyak pikiran. Tapi Liu Jing sadar Song hanya ingin menghibur dirinya. Apalagi dulu dia pernah diracuni praktisi jahat yang membuat dia harus tergantungan dengan pil. Dia berharap Song tidak menunda kultivasinya demi dirinya. Nah, di sini mereka melihat nama-nama tukir di bebatuan. Nama-nama itu bukan berasal dari 7 paksi maupun keluarga bangsawan. Hal ini pun membuat mereka bingung mengapa nama-nama itu bisa terukir di sini. Tidak begitu lama, mereka pun sampai di sebuah pintu masuk yang misterius. Untung saja Han Li berhasil menemukan tombol masuknya. Mereka pun melihat Wei Ning dan Xiao Xian yang sedang bersama dengan Raja Su. Wei Ning penasaran mengapa mereka bisa sampai ke sini dan sebenarnya ini adalah tempat apa. Xiao menjelaskan bahwa inilah markas utama dari sekte Black Apple dan bagaimana bisa mereka itu juga datang kemari. Yang ternyata mereka menemukan pintu rahasia dari kerajaan dan malah sampai di tempat ini. Wei Ning tidak tahu bahwa sekte Black Apple akan membuat keributan seramai ini. Di sini Raja Su berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkan dirinya. Nah, Han Li penasaran mengapa hanya Raja Su saja yang terjaga di saat semua orang tertidur. Padahal formasi jiwa sebenarnya menidurkan semua orang. Dan apakah dia itu bertemu dengan seseorang? Raja Su tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Karena kedua wanita inilah yang membangunkan dirinya dan memberikan dia obat. Raja Su menanyakan apakah semua orang dari pihak kerajaan telah mati. Xiao Xian membenarkan perkataan Raja Su dan di perjalanan mereka tidak bertemu dengan siapapun. Liu Jing meminta Han Li untuk tidak memikirkan hal ini dulu karena mereka harus segera bertindak karena pemimpin sekte Black Apple masih hidup. Dia juga memuji keberhasilan Wei Ning dan Xiao Xian. Di sini Han Li sepertinya masih mencurigai sesuatu. Bahkan dia merasa adanya sebuah kejanggalan. Beberapa saat kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Xiao Xian penasaran di mana Wang berada. Su memberitahu segalanya dan seberapa kuatnya 4 utusan darah. Untung saja dirinya ini diselamatkan oleh Han Li. Xiao Xian pun berterima kasih kepada Han Li. Tidak begitu lama, mereka pun sampai di tujuan terakhir dan sepertinya inilah pintu masuk menuju ke persembunyian ketua sekte Black Apple. Song berhati-hati untuk membuka ruangan ini. Dan benar saja inilah tempatnya. Untuk berjaga-jaga, Han Li memasangkan formasi di pintu keluar. Nah, ketua sekte ini merasakan sesuatu yang berada di tangan Su. Dia pun menyambut kedatangan mereka dan akan menjamu tamunya dengan sangat baik. Han Li menyadari kekuatan dari ketua sekte Black Apple ada tahap akhir pembangunan pondasi. Dia pun meminta mereka untuk berhati-hati. Tidak yang melepaskannya, Liu Jing dan Song berencana untuk segera mengalahkannya. Namun sayangnya hal itu tidak semudah yang mereka pikirkan. Ketua sekte itu sepertinya sedang mengincar Su karena ada sesuatu yang ingin dirinya ambil. Mereka pun berusaha untuk menghalanginya. Meskipun Song berhasil melukainya, namun ketua sekte ini masih bisa menangkap Su. Han Li dan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan Su. Sayangnya hal itu gagal dan ketua sekte ini berhasil mendapatkan kembali 4 pil yang dibawa oleh Su. Dia memberitahu bahwa keempat pil ini sudah kembali ke tangannya. Han Li tidak menduga pil 5 elemen pembukuan darah akan berada di tangan Su. Namun dia agak bingung mengapa hanya ada 4 saja, karena seharusnya pil itu berjumlah 5 buting. Nah, pada saat itu juga ketua sekte ini menggunakan jalan rahasia untuk melarikan diri. Tentu hal ini tidak mereka biarkan begitu saja. Han Li dan yang lain pun dibawa ke gedung koleksi buku. Han Li penasaran mengapa seorang praktisi pembangunan pondasi tahap akhir malah melakukan permainan seperti ini.
Dan apakah dia itu tidak peduli dengan keselamatannya sendiri? Han Li pun mulai merasa bahwa mungkin ada yang salah dengan pil 5 elemen. Ketua sekte ini berterima kasih kepada mereka karena telah membawa kembali keempat pil ini kepadanya. Saat ini juga dia pun langsung melakukan sesuatu kepada tubuhnya, yang ternyata dia sedang mengeluarkan pil lainnya. Han Li tentu sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Dia mencoba menyesuaikan kelima pil yang masing-masing memiliki elemennya tersendiri. Tai Lo memiliki elemen logam, Xin Wen elemen kayu, Bing San air, sedangkan Wu Jisoo adalah tanah. Sedangkan orang di hadapannya ini adalah elemen api. Han Li pun sadar bahwa orang di hadapan mereka bukan pemimpin sekte, melainkan utusan darah juga. Dia mencoba untuk mencari tahu siapa pemimpin yang sebenarnya, yang ternyata itu adalah Raja Su. Sayang sekali, Liu Jing harus tertangkap dan mendapatkan luka yang cukup fatal bagi hidupnya. Raja Su mengancam jika mereka terus mendekatinya, maka kematian Liu Jing akan semakin cepat. Dia meminta maaf kepada bawahannya karena harus membuatnya terluka. Nah, ternyata dia itu adalah adik Raja Su. Dia rela melakukan apapun demi kakaknya, bahkan dia akan menyerahkan pilnya juga. Raja Su berjanji akan menyembuhkan adiknya ini setelah dia mengatasi para musuhnya. Melihat hal itu membuat Liu Jing merasa jijik dengan sikap peduli mereka. Raja Su kembali menekan serangannya. Dia pun meminta mereka untuk segera menyerah jika ingin Liu Jing terus hidup. Di sini, Liu Jing hanya bisa tersenyum kepada Wei Ning. Dia memberitahu Han Li bahwa dia ini akan mengorbankan diri demi keselamatan mereka, dan sisanya akan dia serahkan kepada Han Li. Tentu hal itu membuat Han Li terkejut karena Liu Jing menggambar jimat meledak di dalam tubuhnya. Liu Jing pun meminta maaf kepada Wei Ning dan segera mengorbankan dirinya. Sebelum meledakkan diri, Liu Jing mengingat semua kebersamaannya dengan Wei Ning. Hal itu tentu saja sangat berat dia lakukan karena harus meninggalkan gadis yang dia cintai. Wei Ning yang sangat sedih tidak bisa menahan tangisannya. Bahkan dia itu harus pingsan karena kehilangan pria yang sangat dia cintai. Han Li segera menghancurkan langit-langit agar mereka bisa keluar. Han Li masih tidak menduga Liu Jing benar-benar melakukan hal ini. Bahkan sedikit pun tidak ada keraguan di dalam hatinya. Akibat ledakan yang dibuat oleh Liu Jing, gedung koleksi buku terbakar habis. Xiao Xian penasaran apakah Liu Jing dan kedua iblis itu telah mati. Namun Han Li merasa untuk mengalahkan mereka tidak semudah itu. Dan benar saja kedua orang ini masih selamat dari ledakan tadi. Melihat kakaknya terluka, dia pun mengorbankan diri untuk membantunya. Dan ini ada bantuan terakhir yang bisa dirinya lakukan. Raja Su yang menyerap kehidupan adiknya membuat semua luka di tubuhnya menghilang. Dia pun berjanji pengorbanan adiknya tidak akan sia-sia karena para musuhnya akan segera mati. Han Li terkejut karena kekuatan spiritual Raja Su terus meningkat. Wei Ning yang masih tidak terima dengan kematian Liu Jing ingin membalas dendam. Tunggu saja teman-temannya itu menghentikan dirinya. Han Li pun segera membawa mereka untuk menjauh dari tempat ini. Karena serangan tadi sama sekali tidak berefek apapun kepada Raja Su. Bahkan dia itu telah berhasil menyerap habis kehidupan adiknya. Dia pun bergegas untuk mengejar mereka. Han Li yang berencana untuk mengambil pil itu mau tidak mau harus menghabisi Raja Su. Tapi tentunya hal ini tidak akan mudah. Terlebih lagi, Raja Su mengejar mereka dengan begitu cepat. Han Li pun meminta teman-temannya untuk segera pergi. Song setuju karena di antara mereka hanya Han Li saja yang terkuat. Wei Ning juga paham dan meminta Han Li untuk berhati-hati. Xiao Xian yang berencana untuk memberikan bantuan dicegah oleh Han Li. Karena mereka itu akan menjalankan rencananya. Dia pun meminta mereka untuk mengaktifkan formasi ini di hutan bambu. Berhubung formasi ini membutuhkan waktu untuk aktif, jadi mau tidak mau harus menahan Raja Su selama mungkin. Saat ini, Raja Su telah berada dalam ranah pembangunan fondasi tahap akhir. Raja Su tidak menduga ternyata orang yang paling sulit dihadapi itu adalah Han Li. Tidak ingin mendengarkan bacotannya, Han Li langsung saja melancarkan serangannya. Dalam pertarungan itu, serangan Han Li sama sekali tidak bisa melukai Raja Su.
Bahkan ketika Han Li menggunakan langkah bayangan, hal itu tidak membuat dia kerepotan. Raja Su sedikit terkejut karena Han Li yang hanyalah pembangunan pondasi tahap menengah memiliki banyak sekali esensi sejati. Dia pun mulai menjadi sangat tertarik untuk memakannya. Raja Su pun menanyakan sebenarnya siapa nama praktisi di hadapannya. Han Li tidak ingin menjawab karena dia tahu betul bahwa ketika Raja Su ingin menghabisi para praktisi bebas, dia itu juga menanyakan namanya. Dan nama-nama itu telah Han Li lihat di pilar sekte Black Appeal. Semua nama itu ditulis langsung oleh Raja Su. Dan saat ini mereka telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dia menganggap para praktisi itu sebagai sebuah jembatan menuju ambisinya. Han Li agak bingung karena sebagai seorang raja, ambisi apalagi yang kurang untuknya hingga bisa berbuat seperti ini. Raja Su mentertawakan perkataan Han Li karena dia sama sekali tidak membanggakan posisinya sebagai raja. Apalagi di mata para praktisi, mereka hanyalah semut yang lebih besar dari manusia lainnya. Dia sudah tahu sejak lama bahwa para manusia hanya dijadikan sebagai hewan peliharaan saja oleh para praktisi. Mereka juga selalu memandang rendah para manusia dan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Tidak hanya itu, 7 faksi juga membuat aturan bahwa raja tidak boleh berkultivasi. Hal itu kemungkinan dilakukan supaya tidak terjadi pemberontakan. Karena mereka tidak memiliki akar spiritual untuk menjadi seorang praktisi, maka Raja Su dan saudaranya memilih pengorbanan darah. Hal ini mereka lakukan supaya suatu hari nanti mereka tidak menjadi boneka para praktisi. Han Li menganggap perkataan Raja Su hanyalah omong kosong dan alasan dia mengatakan hal itu seakan-akan dirinya lah yang disakiti. Padahal sebenarnya Raja Su lah yang bertindak seperti itu hingga lupa dengan apa yang telah dia lakukan selama ini. Tindakannya juga tidak ada bedanya dengan apa yang telah dia ucapkan kepada para praktisi. Jadi Han Li mencoba menyadarkan bahwa Raja Su telah menipu diri sendiri. Meskipun dia ini masih baru menjadi praktisi, namun Han Li tahu betul bahwa Raja Su hanyalah manusia iblis yang sangat jahat. Perkataan ini membuat Raja Su sangat marah. Inilah yang dimaukan oleh Han Li karena semakin lama dia menang Raja Su, maka akan semakin bagus untuk dirinya. Raja Su tahu betul Han Li ingin membuat dirinya marah. Jadi dia akan mengikuti alur yang diinginkan olehnya. Raja Su mengajaknya untuk kembali bertarung. Namun pada saat juga Han Li melarikan diri. Tentunya Raja Su tidak akan membiarkan Han Li pergi begitu saja. Han Li tahu betul bahwa Raja Su telah berada di tahap kesempurnaan. Namun karena akal sehatnya tidak normal, jadi Raja Su tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Maka karena itulah Han Li berencana untuk segera membawanya masuk ke dalam formasi. Di sini Han Li mencari tahu tentang perkembangan formasinya. Dia bersyukur karena teman-temannya bekerja dengan sangat baik, bahkan perlahan formasi 5 elemen kecil telah sepenuhnya aktif. Raja Su tentu sangat kesal dan memberitahu bahwa formasi ini tidak akan bisa melindungi mereka. Dia pun segera melancarkan serangan. Mereka kembali menanyakan sebenarnya apa yang ingin Han Li lakukan. Karena bagaimanapun formasi ini hanya bisa bertahan sebentar saja. Wei Ning meminta mereka untuk tidak menyerah karena jika mereka melarikan diri, lantas bagaimana mereka bisa membalaskan dendam kematian Liu Jing. Wei Ning tahu betul Han Li pasti memiliki rencana lain. Saat itu juga Han Li memulai rencananya yang ternyata sejak Raja Su mengejar dirinya ke dalam hutan bambu, dia itu sudah terjebak ke dalam formasinya. Han Li pun mulai mengaktifkan formasi yang sebenarnya untuk mengurung Raja Su. Raja Su tentu sangat terkejut karena saat ini dirinya telah masuk ke dalam formasi pembalik 5 elemen sejati. Kini giliran Han Li yang akan bertindak. Raja Su mencoba untuk menghancurkan formasi ini, malah dipindahkan ke sebuah tempat yang mana saat ini dia sedang berada di formasi kayu lautan bambu. Raja Su mencoba untuk mencari tahu jalan mana yang harus dirinya tempuh. Namun pada saat juga daun-daun bambu mulai menyerang dirinya. Ketika serangan itu berlangsung, darah Raja Su yang menetes langsung berubah menjadi api dan membakar tempat ini. Tentu saja ini membuat dia semakin kebingungan karena dia dibawa berpindah ke formasi api pembakaran langit. Raja Su mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Namun karena serangan itu terlalu banyak, jadi dia tidak akan mungkin bisa menahan semuanya. Maka mau tidak mau, lari adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Tapi meskipun dia lari sejauh apapun, serangan itu tetap saja mengincar dirinya. Hingga ketika dia terus berlari, ia pun melihat pantulan dari dirinya. Ketika Raja Su menyentuh bayangannya, pada saat juga dia kembali masuk ke dalam formasi emas bayangan cermin.
Raja Su yang terjatuh kembali masuk ke dalam formasi air ke dalam lautan. Mungkin di antara formasi lainnya, inilah yang paling mengerikan. Karena Raja Su terus ditarik masuk oleh para praktisi bebas yang dia habisi. Raja Su yang berusaha untuk melarikan diri kembali bertemu dengan adiknya, yang mana dia itu tidak rela karena hanya dia saja yang berumur panjang sedangkan dia harus mati. Untung saja Raja Su bisa keluar dari formasi air. Namun bukan berarti penderitanya akan berakhir, karena saat ini dia sedang berada di dalam formasi tanah pasir pemakan. Hal ini pun muncul untuk memberitahu bahwa pada akhirnya Raja Su melakukan ini semua bukan untuk umat manusia, melainkan untuk dirinya sendiri. Orang yang berbicara kepadanya itu ternyata hanyalah tanah liat yang dibuat oleh Han Li. Jadi meskipun Raja Su terus menghancurkannya, mereka itu terus bermunculan. Hingga pada akhirnya Raja Su yang marah mengeluarkan semua kekuatannya. Namun penderitanya tentu saja tidak berakhir begitu saja, karena saat ini dia kembali di bawah ke 10.000 wujud galaksi. Raja Su sama sekali tidak bisa bergerak di hampanya luar angkasa. Kita dibawa ke dunia yang asli, yang mana ternyata formasi ini membawa langsung pikiran Raja Su. Mereka yang melihat hal ini menduga dia itu telah menjadi gila. Toshia memuji formasi yang digunakan oleh Han Li. Song setuju dan dia ini tidak ada niatan lagi untuk mengganggu Han Li. Han Li memberitahu bahwa formasinya ini hanya menjebak musuh saja. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan Raja Su, maka mereka harus menyerangnya menggunakan jimat. Saat itu juga Xiao Xian dan Song mengeluarkan jimat mereka. Terlihat di sini Wei Ning masih sangat marah kepada Raja Su. Nah, beberapa saat kemudian Raja Su mulai melakukan sesuatu yang mana sepertinya dia itu sudah berhasil keluar dari berbagai formasi. Dia pun segera menggunakan bilah pedang hitam untuk menghancurkan formasi ini. Dia tidak menduga dirinya dipaksa untuk menggunakan hal ini. Serangan Raja Su ternyata mampu menggores formasi ini. Teman-teman yang panik ditenangkan oleh Han Li karena formasinya tidak gampang dihancurkan. Terlihat Wei Ning sepertinya juga sedang mempersiapkan jimatnya. Kembali kepada Raja Su, dia itu ternyata mampu menghancurkan formasi ini. Namun ternyata itu hanyalah hayalan saja, karena dia masih berada di dalam formasi. Tentu saja hal itu membuat dia sangat kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan mengapa dia ini masih terus berada di dalam formasi. Pada saat juga Han Li dan yang lainnya sudah selesai menyiapkan jimat mereka. Sayang sekali serangan Han Li dan yang lainnya dengan mudah ditahan oleh Raja Su. Namun mereka tidak menyerah begitu saja dan kembali melancarkan serangan untuk menghabisinya. Serangan Han Li berhasil menghancurkan pertahanan Raja Su. Namun mereka masih belum tahu apakah ini bisa menghabisinya. Song sungguh terkejut karena Han Li bisa menggunakan jimat seperti ini. Han Li berharap sekte bisa mengampuni dirinya. Dan setelah misi ini selesai, dia juga berencana untuk meminta ampun kepada Guru Li. Han Li pun kembali menutup celah formasinya. Dia merasa serangan tadi seharusnya telah membuat Raja Su menjadi abu. Namun entah mengapa, napas Raja Su sama sekali belum hilang. Sebenarnya serangan Han Li berhasil, namun ternyata Raja Su memanfaatkan energi formasi Han Li. Dengan begini, kekuatan 5 elemennya menjadi semakin kuat. Selama jiwanya tidak hilang, maka untuk membentuk darah dan tubuhnya, hal itu sama sekali tidak sulit bagi dirinya. Bahkan seakan-akan dia sudah menjadi abadi. Raja Su berjanji setelah dia memurnikan pil 5 elemen pembukaan darah, maka pada saat juga dia akan masuk ke ranah pembangunan inti. Dia juga berjanji akan menghabisi mereka. Hal ini membuat mereka sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dan jika mereka membiarkan Raja Su bebas, maka akan menimbulkan masalah yang besar. Nah, di sini Wei Ning meminta Han Li untuk menyerahkan semuanya kepada dirinya. Di sini Raja Wu hanya tertawa karena mereka berhasil membuat dirinya takut. Namun di sini dia juga bersyukur karena berkat formasi Han Li, pil 5 elemennya menjadi sangat kuat. Dia berjanji setelah dirinya memurnikan pil 5 elemen pembukuan darah, dia akan langsung menghabisi mereka. Tidak ingin hal itu terjadi, Wei Ning pun segera menggunakan jimatnya. Yang mana hal itu sama persis dengan milik Liu Jing, yakni adalah jimat ponik api.
Song sempat melarangnya, namun Wenning sudah membulatkan tekadnya. Han Li tahu betul bahwa jimat ini adalah harta sejati milik Liu Jing. Wenning membenarkan hal itu dan jimat ini dibuat langsung oleh kultivator kuat bernama Jiang Yi. Meskipun kekuatannya sangat besar, namun dia hanya bisa menggunakannya satu kali saja. Wenning sudah tahu bahwa Liu Jing telah menggunakan harta sejatinya. Maka karena itulah dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia pun segera mengaktifkan jimat api. Wenning tahu betul iblis itu tidak bisa dihabisi kecuali membakarnya dengan jimat. Dia pun meminta Han Li untuk membuka formasinya karena inilah satu-satunya cara yang bisa mereka gunakan. Sebelum menghabisi Raja Su, kita dibawa ke ingatan Wenning. Yang mana Liu Jing itu memberikannya salah satu dari jimat fonik yang dirinya dapatkan. Kita lalu dibawa kembali ke sarangan fonik. Berkat serangan Wenning, Raja Wu tidak bisa pulih lagi dan kali ini dia benar-benar telah musnah. Mereka semua pun telah berhasil mengalahkan Sekte Black Apple dan juga membalaskan kematian Liu Jing. Wenning berharap Liu Jing bisa melihat mereka membakar iblis ini dengan warna yang begitu indah. Paginya kita pun diperlihatkan Han Li ini sudah mendapatkan pil 5 elemen pembekuan darah. Tidak hanya itu saja, dia juga mendapatkan brokat, selip giok, mangkok, dan juga senjata tersembunyi. Han Li agak terkejut karena barang-barang ini masih bisa bertahan dari panasnya jimat fonik. Dia pun yakin semua barang ini bukanlah barang biasa. Song mendatangi Han Li untuk memberitahu bahwa sekte sudah mengkonfirmasi aula penegak hukumlah yang akan mengambil alih tugas pembersihan. Sedangkan untuk masalah Raja Wu akan ditutup serapat-rapatnya, seakan-akan tidak terjadi apapun. Song juga memberitahu bahwa mereka telah menemukan mayat Usuan di ruangan rahasia. Inilah alasan mengapa Usuan tidak menjawab panggilan mereka. Karena dia itu telah banyak menderita, bahkan dia terus memberikan perlawanan hingga akhir hayatnya. Han Li berharap Usuan bisa tenang di surga. Dan meskipun mereka sering berbeda pendapat, namun tetap saja mereka adalah rekan seperguruan. Song memuji pemikirannya hingga dia lupa bahwa Han Li sedang terluka. Di sini Song memberikan Han Li sebuah buku yang dia temukan di sarang iblis. Karena Han Li telah menyelamatkan mereka dalam misi ini, maka dia berencana untuk memberikan buku ini kepadanya. Dia yakin Han Li bisa memanfaatkan buku itu dengan baik. Dia juga berharap Han Li tidak terlena dan malah berubah menjadi iblis. Inilah buku yang mengajarkan tentang demonisasi, pil 5 elemen, dan metode tubuh avatar. Han Li berterima kasih kepada Song karena telah menemukan harta karun ini. Karena buku ini juga sangat berbahaya, dia pun berjanji akan menghancurkannya setelah mempelajarinya. Jadi dia berharap Song tidak perlu khawatir. Di sebelah lain, Xiaoxian mendatangi Wenning yang masih sedih atas kematian Liu Jing. Tujuan Xiaoxian kemari ingin berpamitan kepadanya, karena dia juga harus membawa kembali dua sepupunya yang telah gugur dalam pertarungan ini. Wenning meminta maaf karena telah melibatkan mereka dalam masalah ini. Namun Xiaoxian sama sekali tidak keberatan dan meminta Wenning untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Apalagi untuk menghancurkan aliran iblis pasti harus ada yang dikorbankan. Bahkan Wenning saja harus membayarnya dengan sangat mahal, yakni adalah kematian Liu Jing. Wenning sudah lama tahu bahwa Liu Jing seakan-akan dihantui oleh masa lalunya. Akibat itu juga dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sebenarnya, Wenning sudah mendapatkan firasat hal ini akan terjadi. Namun dia hanya tidak tahu di mana pastinya Liu Jing akan mati. Terlebih lagi, selama hidupnya, Liu Jing telah mencari di mana dirinya akan beristirahat. Dan setelah menemukan itu semua, dia pasti tidak akan kembali lagi. Namun Liu Jing lupa, kematiannya itu akan meninggalkan rasa sakit bagi orang-orang yang sangat peduli kepadanya. Hal ini tentu tidak adil bagi dirinya, bahkan Wenning tidak bisa memaafkan Liu Jing. Xin lalu kembali kepada Han Li. Dia yang telah pulang ke rumah keluarga Xin mulai mengingat kebersamaannya dengan teman-temannya. Namun sayang sekali, semua itu hanyalah hayalan dia saja. Setelah apa yang terjadi pada hari ini, Han Li memberitahu kita semua bahwa Raja Su yang telah berubah menjadi abu dikabarkan meninggal karena sakit. Dan Sekte Black Apple telah runtuh sepenuhnya.
Sedangkan semua informasi tentang penyerangan di kerajaan ditutup dengan sangat rapat. Seakan-akan tidak pernah terjadi apapun di sana. Setelah kematian Raja Su, kini tahta kerajaan diserahkan ke tangan Tuan Xin. Para praktisi menggunakan cara ini untuk menjaga keseimbangan. Di sebelah lain, Guru Li memberitahu Han Li untuk berhenti melindungi keluarga Xin. Dan dia itu juga meminta untuk kembali ke lembah Mapel Kuning. Sebelum menjelang kepergiannya, Han Li memanfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari tentang buku yang mereka temukan. Dan Han Li juga akhirnya tahu bahwa metode jahat ini berasal dari lautan benua selatan. Untung saja Han Li tidak terburu-buru meminum pil 5 elemen pembukuan darah. Karena pil ini terbuat dari roh jahat. Jadi karena itulah Raja Wu tidak berpikiran sehat. Apalagi pikiran pemakannya akan secara bertahap terkikis oleh esensi darah dan merubah mereka menjadi iblis yang sangat jahat. Han Li harus berhati-hati karena untuk apa berumur panjang jika pikiran mereka terganggu. Nah, di buku ini juga Han Li melihat adanya metode inkarnasi yang sangat dia perlukan. Esoknya, Xiao Xian pun berpamitan kepada Han Li. Dia juga meminta untuk tidak mengingkari janjinya yang telah mereka buat. Sedangkan Song dan Wei Ning akan menjaga peninggalan Liu Jing dan Wu Xuan. Dan mereka itu akan kembali ke lembah Mapel Kuning. Han Li sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan teman-teman seperti mereka. Nah, sebelum pergi, Han Li memberikan akupuntur kepada Xin Pei untuk mengobati kegilaannya. Han Li yang ingin pergi didatangi oleh manajer Xin, yang mana kedatangan dia kemari ingin memberikannya bekal. Dia lumayan terkejut karena Han Li mampu menyembuhkan Xin Fei dalam beberapa detik saja. Manajer Xin pun sadar Han Li ini bukanlah orang sembarangan. Karena Han Li akan segera pergi, dia pun berharap Han Li itu bisa membawa bekalnya. Manajer Xin sangat berharap Han Li bisa kembali, bahkan dia berjanji akan menjaga bisnis keluarga Xin dengan sangat baik. Karena dia itu ingin Han Li lah yang mewarisi bisnis mereka. Sepertinya manajer Xin ini masih mengira Han Li adalah anak dari kepala keluarga. Han Li pun memberikannya pil dan pergi meninggalkannya. Hal itu pun membuat dia sadar bahwa Han Li adalah seorang kultivator. Dia berharap perjalanan Han Li akan baik-baik saja. Han Li merasa lega karena misi mereka telah selesai. Namun perjalanannya masih sangat panjang, apalagi sebelum kembali ke sekte, dia akan berkunjung ke kota Jiayuan. Kembali ke manajer Xin, di sini kita diberitahu bahwa dia itu akan meninggal dengan damai dan dia itu juga memiliki banyak anak dan cucu pada usia 110 tahun. Xin berpindah kepada Song dan juga Wei Ning. Di sana Song memberitahu bahwa dirinya akan selalu bersama Wei Ning. Dia juga memberitahu bahwa selama ini dia sangat dekat dengan Liu Jing. Wei Ning sudah mengetahui hal ini dan dia juga tahu bahwa Song adalah tuan muda dari keluarga Song. Dia itu juga sangat baik kepada Liu Jing yang hanyalah seorang yatim piatu. Song tidak membenarkan hal itu karena berkat Liu Jing lah dirinya bisa hidup sampai sekarang. Mendengar itu semua membuat Wei Ning penasaran. Song pun menceritakan bahwa dulu ada kultivator jahat yang menyusup ke keluarganya. Orang itu mengincar dirinya dan kakaknya untuk menjadikan mereka sebagai korban dalam metode jahatnya. Mereka semua sempat melarikan diri, namun kakaknya tidak bisa selamat. Nah, karena kejadian itulah Liu Jing sangat membenci kultivator jahat. Song tahu betul alasan Liu Jing tidak yang menceritakan hal ini karena dia selalu ingin meninggalkan sisi terbaiknya untuk Wei Ning. Wei Ning kembali sedih karena dia sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Song menenangkannya karena mereka harus mengirimkan Liu Jing kembali ke tempat asalnya. Di sebelah lain, kini Han Li sudah berada di kota Jiayuan. Dia kembali berkunjung ke rumah makan Si Fing yang dulu pernah dia singgahi. Kini tempat itu dimiliki oleh Sun Er. Dia menyambut baik kedatangan Han Li. Ia juga memberitahu bahwa restoran mereka ada tempat yang terbaik di kota ini. Ia lalu memberitahu menu apa saja yang mereka miliki. Sun Er yang terus berbicara mengingatkan Han Li kepada pelayan yang dulu pernah dia temui. Dia pun mulai sadar bahwa Sun Er lah pelayan itu. Ketika Han Li memberikannya uang, Sun Er sadar tujuan Han Li datang kemari bukan untuk makan, melainkan mencari informasi. Dia pun meminta Han Li untuk mengajukan pertanyaan yang dia inginkan. Han Li penasaran mengapa kediaman Mo berganti pemilik. Sun Er memberitahu bahwa di kota ini tidak ada lagi kediaman Mo. Karena setelah kepala keluarganya pergi, saat itu juga kondisi keluarga Mo mulai semakin memburuk. Apalagi dia mendengar rumor mereka telah membuat masalah dengan sekte 5 warna.
Dan akibat hal itu, pembantaian pun terjadi hanya dalam 1 malam saja. Tapi entah mengapa, sekte 5 warna itu berpindah tempat dan saat ini berada di ibu kota. Han Li kembali bertanya siapa saja yang selamat dari kejadian itu. Sayang sekali, Suner tidak tahu dan hanya mendengar bahwa Nyonya Mo dan anaknya dihabisi. Han Li berterima kasih atas informasi ini. Nah, saat ini juga, dia pun melihat lonceng yang tidak asing bagi dirinya. Dia pun mencoba mencari tahu hal ini lebih lanjut lagi. Sudah menjelaskan bahwa lonceng ini dia temukan ketika dirinya melakukan pemakaman untuk kediaman Mo. Namun lonceng itu tidak begitu istimewa, jadi hanya dia gunakan sebagai lonceng angin saja. Han Li pun memberitahu bahwa dia ini memiliki hubungan dengan kediaman Mo. Namun dia baru tahu hal buruk telah terjadi. Alasan Han Li mengatakan itu semua karena dirinya ingin meminta lonceng ini. Bahkan dia memberikannya uang yang cukup banyak. Sayang sekali, Suner tidak ingin memberikannya karena lonceng itu bukanlah barang yang berharga. Jadi dia akan memberikannya secara gratis, apalagi Han Li sangat dekat dengan keluarga Mo. Suner menyarankan uang ini dipakai untuk menikmati makanannya. Sayang sekali, Han Li tidak tertarik. Nah, ketika Suner berpaling dari dirinya, saat ini juga Han Li pun pergi dan mengambil lonceng itu. Namun Han Li memberikannya sebuah jimat untuk mengusir kejahatan. Ini dia berikan sebagai balasan karena telah menjaga lonceng ini dengan sangat baik. Suner pun sangat berterima kasih dan mulai mengingat bahwa Han Li adalah pria yang 10 tahun lalu datang ke tempatnya. Dia sangat terkejut karena wajah Han Li sama sekali tidak berubah. Suner pun mulai memahami bahwa yang dia temui ada seorang praktisi immortal. Suner pun berencana untuk mengganti nama restorannya menjadi Yuxian, yang mengartikan bertemu immortal. Kembali kepada Han Li, dia yang telah mendapatkan lonceng ini mulai mencari tempat yang sunyi untuk menggunakannya. Dia kembali mengingat perkataan Mo Chayun mengenai Suhun yang tidak mengenali mereka lagi. Pada saat itu, Mo Chayun terus membunyikan lonceng, namun Suhun langsung lari menjauh dari dirinya. Han Li penasaran sebenarnya kemana temannya itu pergi. Dan pada saat juga, Han Li berhasil menemukannya, yang mana saat ini Suhun seakan-akan menjadi manusia biasa. Melihat hal itu tentu saja membuat Han Li sangat terkejut. Apalagi saat ini Suhun telah berada di tahap permunian tingkat 5. Han Li menduga Suhun telah kembali sadar dari teknik gurunya. Nah, di sini Suhun tersenyum ketika melihat Han Li. Namun bukan dia yang Suhun lihat, melainkan anaknya. Mereka pun kembali menuju ke rumah. Sinao berpindah ke rumah Suhun. Terlihat mereka ini layaknya seperti keluarga biasa dan tidak menunjukkan keanehan apapun. Namun sepertinya istrinya ini sedang sakit. Nah, pada saat itu juga Suhun merasakan sesuatu yang sedang datang ke tempatnya. Dia mencoba untuk memeriksa hal itu. Dia ingin kembali masuk, langsung saja diserang oleh Han Li dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Mendengar adanya keributan, keluarganya pun berusaha untuk menyerangnya. Namun, Han Li memberikan jimat untuk menahan pergerakan mereka. Ketika pertarungan sedang terjadi, Han Li pun menanyakan identitasnya. Namun dia tidak memberikan jawaban dan kembali menyerang Han Li. Nah, ketika Han Li mengeluarkan lonceng pengendali, saat ini juga tubuh Suhun tidak bisa bergerak. Dia penasaran bagaimana Han Li bisa menemukan lonceng ini. Han Li tidak ingin menjelaskan dan meminta orang itu keluar dari tubuh temannya. Praktisi itu menenangkan Han Li dan mencoba menjelaskan bahwa dia terluka dalam pertarungan. Maka mau tidak mau harus mengambil tubuh ini. Han Li pun mulai tertarik dan menanyakan siapa dia yang sebenarnya. Praktisi ini pun memberitahu dia berasal dari Gunung Binatang Roh. Han Li yang cukup mengenal orang-orang dari Gunung Binatang Roh menanyakan apakah Jongwoo baik-baik saja. Orang ini merasa lega karena Han Li juga mengenali Jongwoo. Namun itu hanyalah tipuan yang dibuat oleh Han Li. Karena dia tahu betul Jongwoo seorang pengkhianat dan telah diusir dari Gunung Binatang Roh setahun yang lalu. Menyadari orang ini mengkhawatirkan istri dan anaknya, Han Li pun berjanji tidak akan menyakiti mereka. Ia pun akhirnya mengakui bahwa dia berasal dari sekte roh imperial kerajaan Tiandu, yang mana itu adalah salah satu dari 6 sekte aliran iblis. Dia mulai menceritakan bahwa beberapa tahun lalu dia ini bertarung dengan beberapa orang yang mana dia mendapatkan luka yang cukup fatal bagi dirinya. Sebelum dia benar-benar mati, dia pun pergi untuk mencari wadah. Hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam tubuh Suhun yang tidak memiliki jiwa. Namun sayang sekali, basis kultivasinya menurun sangat drastis. Untuk menghindari kecurigaan, ia pun mulai berbaur layaknya manusia biasa. Setelah lama-kelamaan, dia pun mulai akrab dengan orang-orang di kota. Dia lalu diperkenalkan pada seorang wanita yang telah memiliki anak. Jadi karena itulah mereka bisa bersama-sama sampai sekarang.
Ali pun mulai merasa malah dia yang menjadi penjahatnya. Dia pun menanyakan apakah orang ini tidak pernah berpikir untuk keluar dari tubuh temannya. Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan karena kultivasinya menurun. Dan jikapun dia kembali ke sekte, maka dia hanya akan dihabisi oleh para saudaranya saja. Apalagi saat ini hidupnya telah bahagia, jadi untuk apa dia kembali jika hanya terus bertarung sampai mati? Ali tidak setuju karena saat ini 6 sekte iblis telah menduduki kerajaan Shu. Mendengar semua itu membuat orang ini terkejut. Ali sadar bahwa praktis ini bukanlah orang sembarangan. Dia pun menanyakan siapa dia yang sebenarnya. Dia tidak ingin memberitahu masa lalunya kepada Han Li, namun hanya memberitahu bahwa kekalahan dari 7 faksi sudah ditentukan. Jadi dia berharap Han Li bisa mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Menyadari praktis ini bukanlah sembarangan, dia pun berencana untuk menggali lebih dalam informasi dari dirinya. Ali sangat yakin 7 faksi tidak akan mungkin kalah dalam pertarungan ini. Orang itu tidak membenarkan hal ini karena seharusnya Han Li tidak memandang 7 faksi sebagai tembok besi. Karena di antara mereka pasti ada orang-orang yang sangat rakus. Ia pun memberitahu bahwa sebenarnya orang dari Gunung Binatang Roh adalah informan dari Sekte Roh Imperial. Ali masih tidak percaya dan menganggap praktis ini hanya menakuti dirinya saja. Apalagi dia sangat percaya diri mengatakan itu semua kepadanya. Alasan dia bisa dengan bebas mengatakan hal ini karena dia melihat Han Li bukanlah seseorang yang setia kepada 7 faksi. Ali tidak ingin terlalu banyak bicara dan meminta untuk memberikannya alasan. Praktis ini pun berjanji akan memberitahukan persembunyian teman-temannya. Tidak itu saja, masih banyak sekali harta di sana. Jadi dia akan memberikan semua itu kepada Han Li. Apalagi dengan kondisinya saat ini, semua harta itu tidak akan mungkin berguna untuk dirinya. Han Li lumayan tertarik dengan perkataannya. Apalagi praktis itu memberitahu dia memiliki slip giok komunikasi antara dirinya dengan Gunung Binatang Roh. Sayang sekali Han Li akan melakukan pencarian pada minggu depan karena bagian 18 harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Senin depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.